pakai kasa Pak. Oh, pakai kasa. Kasa dibasahin. Dibasahin. Iya, iya. Kita setrika semua ya luka-lukanya ya. Nah, setelah itu kan dia harus urus rawat inap ya. Iya. Tadi sampaikan ya. Itu yang urus rawat inap siapa? Setahu saya ada temennya, ada istrinya juga deh Pak datang. Oh, saat itu ada istrinya atau seorang perempuan? Saya nggak tahu itu istrinya bukan, tapi ada ibu, ada perempuan. Ada seorang perempuan yang itu datang ke sana. Iya. Entah itu istrinya atau nggak tahu, saya urusan hanya ya. Iya, tapi beliau yang urus tentunya saya ya diurus ke depan. Rawat inapnya ya. Rawat inapnya. Nah, saat ini saudara pernah melihat beliau lagi? Belum. Sekarang ini belum melihat beliau lagi ya. Apakah sudah ada perubahan wajahnya atau ada informasi tentang kesehatannya? Langsung kan Pak? Iya, belum pernah. Iya. Jadi hanya melihat melalui apa? Pernah melihat melalui media? Pernah. Kondisinya saat saudara lihat di media dengan saat ketemu dengan saudara waktu di IGD itu seperti apa? Ada perbedaannya? Ya, yang saya lihat mata sebelah kirinya ya Pak. Saya nggak tahu mata sebelah kirinya sekarang itu bagaimana. Ya karena waktu saya terima kan matanya hanya kayak tertutup selaput putih gitu. Jadi kayak putih abu-abu begitu mata sebelah kirinya. Kalau yang sekarang saya juga nggak jelas Pak, karena mata sebelah kirinya kalau di foto di media begitu saya nggak ngerti. Ya. Waktu di IGD itu ya, itu sekitar berapa jam itu? Dari kan datang 5.15, terus ngurus kamar sekitar jam 6-an. Jadi ya. 1 jam ya? Ya, 1 jaman lah Pak kurang lebih. Ya, jam 6 lewat sedikit dia naik ke atas. Ya. Setelah dia naik ke atas, masih ada nggak saudara mengurus itu? Ada saudara urus lagi? Setelah naik ke atas itu, seingat saya sekitar jam 7-an lewat ya, saya dapat kabar bahwa dokter Vera nggak ada di tempat, dokter matanya. Jadi saya disuruh ganti surat konsulnya ke dokter Sandy. Oh, saudara yang mengganti? Seingat saya ganti surat konsulnya, coba dicek lagi di pasien dulu. Mengganti ke dokter Sandy, karena dokter Sandy, dokter spesialis mata yang akan praktek pagi. Jadi dia sempat dan pasiennya. Ya. Saja ya? Ya. Kalau yang dokter kulitnya ada nggak diubah? Saya nggak bedah plastiknya. Bedah plastiknya. Saya nggak berubah Pak. Nggak berubah ya. Ya. Saya hanya merubah dokter Sandy. Saya ya. Kalau bedah plastiknya saya nggak tahu. Silakan udah tunggu. Saksi tindakan yang saksi lakukan seperti dari awal ini memang itu udah SOP-nya ya. Iya. Kalau SOP itu harus izin nggak sama misalnya ada kepala IGD atau dokter jaga punya kuasa gitu. Pokoknya kalau masuk pasien seperti itu iya. Langsung kita tangani Pak. Tangani ya? Iya. Sempat dibuka nggak mata? Apa enggak? Pasiennya bisa buka mata sendiri Pak. Oh, dia bisa buka mata sendiri? Bisa. Kamu nggak sakit? Masih? Ya memang dia agak merem, tapi kalau disuruh buka masih bisa. Karena tadi saya lihat gambar dari saksi sebelumnya itu kan dibuka. Iya. Kalau saksi pada tingkat pertama itu membuka. Dia buka sendiri. Membuka juga. Saya buka juga. Oh, ibu buka saksi juga. Iya. Nah, tampilan kasat matanya itu seperti apa? Matanya biasa, kayak mata kita gini, cuma lebih putih Pak. Kayak ada selaput yang nutupin. Oh. Kayak ada selaput putih abu-abu gitu loh. Oh iya. Yang nutupin seluruh permukaan mata. Oh, seluruh mata itu? Iya, bukan hanya yang hitam aja ya. Iya, semua ya. Semua. Iya, jadi semua bola mata itu seperti kan kalau kita buka gini ya, itu kayak tertutup lapisan putih abu-abu itu ya. Kita pasti anamnesa Pak, tanya kenapa. Ya pasien bilangnya disiram air keras. Tapi kan kita nggak tahu apa jenisnya apa
bagaimana ya. Yang tentunya harus ahli ya. Iya betul. Pokoknya Spesialis ya. ya pokoknya penampakan yang saya lihat itu seperti penampakan luka bakar. Gitu makanya kita treat seperti luka bakar. Gitu makanya semua salep juga salep luka bakar yang kita berikan. Itu hasil konsultasi dengan dokter Vera segala macam tadi ya. Iya. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter setelah di ruang 5 itu ya. Kenapa? Ruang rawat ya. Apa sebelum Maksudnya itu ketika saksi lain nih, karena kan tim katanya dokter yang kita melakukan penyiram air itu barengan sama saksi atau bisa? dokter yang di ruangan kayaknya Pak. Oh di ruangan. Dokter yang tidak ada spesialis yang khusus UGD. Maksudnya ketika dia melakukan tindakan itu, dokter yang di ruangan. Enggak bareng saksi. Berarti tindakan selanjutnya ya? Sudah naik ke ruangan. Ruangan itu maksudnya ruang rawat? Ruang perawatan. Tindakan? Ruang perawatan. Ruang rawat inap. Ruang rawat inap ya? Saya juga nggak tahu ya Pak. Gimana? Karena udah keluar dari UGD. Pokoknya bukan di UGD. Karena ada bahasanya resume medik ataupun visum yang tangan itu ada 3, ada 4. Saksi, dokter Eva, sama dokter Hengdi. Berarti tindakan itu terpisah ya? Iya. Dokter Hengdi di poli. Sudah di poli. Iya, kayaknya seperti itu. Saksi Pokoknya nggak di UGD. dokter Eva di ruang perawatan. Iya. Walaupun saling mungkin begitu ya kaitan Pak. Ya mungkin begitu ya. Karena itu tindakan yang saya lakukan di UGD itu tindakan saya. Yang lain di luar UGD Pak. Saya nggak tahu tepatnya di mana. Dalam resume medik itu saksi sampaikan tindakan apa yang terjadi ini berpotensi menghilangkan panca indera. Jadi nanti saya perlihatkan. Itu saksi baca dulu atau tantangan aja? Saya perlihatkan yang mulia. Silakan ke depan. Silakan saksi ke sini. Sini ada visum repertum mitra keluarga, hasil pemeriksaan korban sampai ke pelipis kiri disebutkan luka ya, terus warna merah hitaman berukuran 4 cm, terus juga pemeriksaan dokter Sengdi disampaikan di sini, operasi pencucian yang tadi, terus ini disebutkan pada selaput bening berkontak dengan bahan yang bersifat asam, nilai pH cairan sampai derajat luka 3 nih. Nah, terus juga di sini ada keterangan berpotensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan. Ditantangin oleh Dr. Cecilia, Dr. Tengdi sama Dr. Yepta. Ini benar berarti ya? Tapi kan bukan saya yang bikin kesimpulan Pak. Oh, bukan cuma tantangan aja ya? Oh. Bukan kapasitas saya yang bikin kesimpulan ini Pak. Cuma tantangan aja berarti? Di UGD itu hanya memeriksa pasien, kalau permintaan visum, hanya memeriksa pasien, mencatat luka, memfoto lukanya, gitu. Dan bikin surat visum kan, ada lembarannya kan, catat lukanya di mana-mana aja, ada gambarnya. Terus yang kita foto, kita lampirkan. Ya, gitu, Pak. Tapi saudara juga sebelum tanda tangan baca dong? Baca dong? biar dengar di sana. Baca. Ya. Baca dong? Ya. Di sini kan kesimpulannya, yang namanya, kembali saya ulangi tadi juga disebutkan, visum repertum itu kan seperti laporan pandangan mata gitu kan, dalam konteks kedokteran kan begitu. Ya. Nah, karena kenapa saudara diminta tanda tangan? Karena penanganan sejak awal itu kan saudara. Ya. Artinya untuk melihat mau dilaporkan itu kan sejak awal siapa sih dokter jaga kan begitu, makanya saudara diminta tanda tangan. Nah, dari kesimpulannya ini kan saudara mengatakan ada perannya dokter bedah, boleh kan gitu kan? Bedah plastik. Ada juga yang bertanggung jawab di bidang mata, makanya diminta tanda tangan di sini semua kan begitu. Ada forensiknya. Nah, saudara di sini kapasitasnya dokter jaga, artinya yang mengetahui pertama kali pasien ditangani kan gitu. Nah di sini kan ada kesimpulan pada pemeriksaan terhadap laki-laki yang berusia 40 tahun ini ditemukan luka bakar derajat 1 dan 2. Ini kapasitas keterangannya dari dokter siapa? Dari yang dokter jaga
atau dokter bedah plastik tadi? Kalau yang luka bakar derajat 1 dan 2 dari saya, Pak. Ya, dari saudara. Ya. Makanya kan kenapa ini kan secara kumulatif. Jadi saudara lah yang menyatakan Ya. dari visualisasi terhadap pasien luka bakar derajat 1 dan 2. Ya. Betul itu. Ya. Nah, luasnya luka bakar tersebut adalah 2% pada dahi, pipi kanan, pipi kiri, batang. Maka tadi ditanya Ya. Ya. luka mata kanan kiri, kemudian luka bakar derajat 3 pada selaput bening kornea mata kanan kiri itu siapa? Bukan saudara. Berarti dokter Sandy yang ahli spesialis mata kan begitu. Saya nggak tahu, Pak, mungkin. Ya. Ya. Jadi keterangan saudara kan ada di sini ya. Ya. Betul kan itu? Ya, silakan. Silakan dilanjutkan. Ini boleh memanggil saksi kemarin. Saksi. Ini ada hasil foto pada awal. Apakah seperti ini tampilannya? Iya. Ini yang lembamnya di sini ya, yang merahnya seperti ini. Merah ya, di bawah mata sini. Di bawah mata. Oh. Iya. Saksi sempat membuat foto nggak waktu itu? Ini Pak, foto. Ada yang udah saya langsung waktu bikin BAP. Enggak, sekarang masih disimpan nggak? Di HP atau di apa? Bukan yang di HP. Enggak nyimpen. Oh, Udah dikasih di filenya rumah sakit, Pak. berarti nggak ada di sini. Tapi sama sekali udah nggak nyimpen ya. Enggak, aku nggak nyimpan. Seperti itu ya. Di filenya rumah sakit ada. Seperti ini keadaan awalnya. Iya, di waktu bikin BAP dilampirin kok. Ada tapi di sini. Seingat saya. Ya, mungkin Itu. ini lampirannya. Ya, itu. Betul seperti itu. Ya. Iya. Enggak, kita nggak nanya banyaknya. Yang satu ini betul tidak? Benar nggak? Ya. Ya. Silakan. Cukup. Cukup yang mulia. Terima kasih. Penuntut umum cukup, silakan tim penasihat hukum. Saksi satunya sudah datang belum? Sudah. Silakan tim penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi. Sebagaimana yang tadi terkait dengan apa yang dilakukan di rumah sakit. Saudara saksi menjelaskan bahwa dalam rangkaian tindakannya salah satunya yaitu memulihkan krim pada bagian luka yang dioleskan itu yang dijelaskan tadi adalah pada kaki, pada sekitar mata, kemudian pada leher, kemudian dada. Bisa dijelaskan bagaimana luka yang saudara saksi lihat pada saat itu? Ya, lukanya merah ya, Bapak. Nah, lukanya merah, terus ada sedikit kulit yang terkelupas tadi saya bilang. Luka itu yang di mana? Yang di sini, ingat saya Pak ya, yang di dahi ada sedikit yang terkelupas, gitu terus ini, terus yang lain merah gitu. Saya lihat saya merah seperti kayak luka bakar. Yang di dada itu kelihatan merah juga. Iya, Dikasih krim juga. tapi Krimnya krim apa? saya lupa namanya. Biasanya kita mau pakai bonasi, tapi sebenarnya masih luka bakar itu Pak. Untuk kalau luka bakar ya. Luka bakar. Iya. Di leher juga. Iya, pokoknya yang tampak merah, lukanya tampak merah, kita kasihkan semuanya krimnya itu. Nah, kemudian apa yang saudara saksi lihat dan lakukan itu dituangkan nggak di dalam isu reperti sesuai dengan yang saudara saksikan? Kalau tindakan tentu saja nggak mungkin dicantumkan di visum. Luka yang dilihat saudara saksi. Tadi sudah tadi di kesimpulannya ada luka bakar derajat 1-2, luasnya sekian persen, tadi sudah. Bukan. Kan pasti di kulit. Di kulit ya? Iya. Di kulit, di Dan dada, 1-2 derajat 1-2 luka bakar itu di kulit. di kulit ya? Iya. Di dada, di leher. Iya, ya? iya. Terima kasih. Baik, ada lagi? Ya. Ya, saksi ya. Selain pengetahuan saudara yang sudah saudara ceritakan di sini,
kan saudara itu kan mereview kembali apa yang saudara alami, saudara lihat 3 tahun yang lalu ya. Nah, dari semua yang saudara ceritakan di sini tadi, ada nggak yang masih belum saudara terangkan? Sudah, Pak. Sudah semua. Sudah. Ya, sudah semua ya. Nggak ada yang, makanya majelis memberikan kesempatan jika ada yang masih saudara ingat, semua seperti itu ya. Iya, betul. Dari rangkaian tindakan yang saudara lakukan tadi kan antara jam 5.15 sampai dengan jam 6.15 tuh, artinya 1 jam yang betul-betul saudara lakukan dan saudara alami itu ya. Ya. Baik, saudara, enggak, satu pertanyaan saja. Kan saudara tadi sempat menangani kurang lebih 1 jam. Iya kan? Ya. Penanganannya nggak perlu 1 jam ya, Pak? Oke, ya artinya keterlibatan saudara untuk menghandle ya. Ya. Tapi kan saudara sempat melakukan tindakan memberikan salep, Ya. kemudian irigasi, kemudian menetes tetes air mata, tetes mata. Ya. Artinya saudara kan dekat dengan pasien, iya kan? Dekat dalam arti fisik bukan? Ya, ya. Nah, apakah saudara membaui ada bau-bau bahan kimia dari tubuh pasien? Enggak, Pak. Tidak. Enggak. Sama sekali tidak bau bahan kimia? Enggak. Saya nggak bisa mencoba kimia, Pak. Dari tubuh pasien, dari arah luka pasien? Enggak. Tidak. Enggak. Ya, cukup. Saudara terdakwa, Siap ya mulia. dari keterangan saksi tadi ada yang saudara tanggapi? Izin yang mulia, sementara belum ada yang mulia. Ya, dari terdakwa Roni Bugis? Siap, mohon izin untuk sementara belum ada yang mulia. Ya, baik. Jadi kedua terdakwa tidak menanggapi ya keterangan saudara. Terima kasih atas kehadiran saudara. Saudara telah memberikan peran untuk berikan apa namanya, menjelaskan, menerangkan peristiwa yang 3 tahun dulu. Majelis hakim kan nggak tahu saat itu seperti apa. Yang tahu saudara yang mengalami saudara ya. Terima kasih. Silahkan kembali. Videonya Bu. Ada. Terima kasih. Yuk. Saksi berikutnya atas nama siapa? Sandy. Sandy ya. Sandy. Dokter Sandy namanya. Ya. Dokter yang ikut menangani langsung ya. Silakan. Ya. Ya, silakan dulu. Kalau mau pakai kacamata boleh. Silakan. Yang penting ketika saudara memberikan keterangan, suaranya bisa didengar jelas. Saudara pegang mic. Ya, nanti setiap kali saudara ditanya menjawab pakai mic ya. Ya. Betul saudara bernama Sengdi Chandra Chauhari? Betul ya. Bisa pinjam KTP-nya? Ya. Duduk dulu. Silakan dulu. Namanya Sengdi Chandra Chauhari ya. Lahir di Tanjung Selor 24 Maret tahun 74. Laki-laki, alamat tinggal Jalan Melodi Mas 1. Blok A 8 nomor 5 RT 13 RW 7 Pegangsaan 2 Kelapa Gading, betul? Agama Kristen. Pekerjaan dokter ya. Saudara kenal dengan kedua terdakwa? Coba didekati, dua terdakwa itu yang digambar sebelah kiri. Silakan dekat, nggak apa-apa. Maju. Silakan. Yang baju putih dua itu nggak kenal ya? Ya. Baik. Silakan saudara berdiri untuk mengucapkan sumpah dulu sebelum didengar keterangannya. Ya, agama Protestan atau Katolik? Protestan. Protestan.
Protestan ya, tangan 3 ya. Ditirukan ya. Demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya, silakan duduk. Baik, saudara saksi. Saudara di sini walaupun profesinya sebagai dokter, tapi bukan dalam kapasitas sebagai ahli ya. Tapi saksi fakta. Saksi fakta yang melakukan tindakan-tindakan, karena di sini di BAP saudara menerangkan segala hal terkait dengan tindakan yang saudara lakukan. Saudara betul spesialis mata? Ya. Betul ya. Nah, apakah saudara mengerti terkait dengan perkara apa diperiksa dalam persidangan kali ini? Penyiraman air keras terhadap korban Novel Baswedan. Ya, betul itu. Pengetahuan saudara itu tahu bahwa sekarang saudara hadir diperiksa dalam rangka peristiwa perkara itu ya. Pernah saudara diperiksa di kepolisian? Pernah 2 kali di Polres. 2 kali. Yang pertama kapan itu? Masih ingat waktunya? Lupa. Yang kedua? Lupa juga. Ya. Kira-kira berapa tahun sebelum hari ini? Sebelum tahun ini? Tahun 2017. 2017. Ya. Kalau bulannya lupa ya. Lupa. Nah, ketika diperiksa oleh penyidik polisi saat itu, bagaimana prosesnya? Apakah saudara diberikan checklist dulu untuk menjawab, atau saudara ditanya langsung seperti ini, saudara jawab? Ya, tanya langsung. Seperti ini ya, tanya jawab ya, interview ya. Jadi jawaban saudara betul-betul murni dari pengetahuan saudara ya. Ya, 2 kali pemeriksaan seperti itu juga. Selesai saudara memberikan keterangan, apakah dibikin berita acara? Ya. Dibikin ya. Nah, berita acara itu apakah ditandatangani? Iya. Iya. Apakah saudara membuat paraf di tiap halaman berita acara? Ya. Betul ya. Coba ke depan dulu kita lihat apakah betul ini paraf saudara. Ya, betul. Tanda tangannya saudara penuntut umum. Ini tanda tangan saudara betul betul. Ya, ya. Jadi artinya semua atau berita acara ini adalah dibuat atas sepengetahuan saudara, ya. Kemudian juga isinya saudara benarkan, ya, karena saudara paraf dan saudara tanda tangan ya. Baik. Saudara saksi, tadi kan saudara menerangkan di awal bahwa ada peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Apakah saudara melihat sendiri peristiwa itu? Saya tidak melihat kejadiannya. Tidak melihat kejadian. Korban. Hanya memeriksa korban. Memeriksa korban. Korbannya itu Novel tadi? Ya. Di rumah sakit. Di rumah sakit mana? Rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Nah, kapan itu peristiwa ketika saudara melakukan pemeriksaan terhadap Novel Baswedan tadi? Hari Selasa 11 April 2017. Selasa 11 April 2017. ya. Jam berapa itu saudara melakukan pemeriksaan? 8.30. 8.30 ya. Saudara memang bekerja di rumah sakit Mitra Keluarga Ya. sebagai dokter spesialis mata ya. Bagaimana? Coba terangkan di persidangan ini ketika awal saudara melakukan
observasi terhadap pasien sampai kemudian saudara melakukan tindakan-tindakan terhadap pasien. Ceritakan, silakan. Jam 7.30 saya dapat telepon dari UGD. Diberitakan bahwa ada korban penyiraman air keras. Katanya apakah sudah dilakukan tindakan di UGD? Katanya sudah diberikan tindakan awal. Siapa yang dari UGD itu yang telepon itu? Dokter Cecil. Dokter Cecil. Dokter Cecil itu melaporkan bahwa ada pasien Korban penyiraman korban ya, trauma kimia. obat kimia, Trauma kimia. trauma kimia. Jadi yang dilaporkan Dokter Cecil seperti itu. Ya. Ya. Terus apa yang saudara lakukan ketika mendengar laporan by phone oleh Dokter Cecil tadi? Ya, saya minta dari IBD sudah melakukan tindakan awal itu irigasi. Oh, saudara tanya. Ya, Tanya. katanya sudah. Oh, sudah. Jadi saudara menanyakan apakah sudah dilakukan tindakan irigasi. Itu prosedur kalau ada luka Trauma kimia. trauma kimia. Kita harus irigasi. Trauma kimia itu apapun ya, boleh di mata, boleh di kulit, boleh di mana, yang penting ada paparan kimia di pasien. Ya. Nah, yang dilakukan adalah irigasi. Ya. Itu prosedur apa ya? Ya. Makanya saudara tanyakan kepada dokter jaga apakah sudah dilakukan irigasi. Jawabnya Dokter Cecil apa? Sudah. Nah, setelah itu instruksi selanjutnya yang saudara lakukan? Ya, saya akan periksa setelah saya datang nanti. Sudah, nanti tak periksa. Sudah datang. Nah, kemudian saudara datang. Ada nggak instruksi lain selain seperti itu? Selain menanyakan soal irigasi tadi? Belum ada instruksi. Belum ada. Saudara datang jam berapa? Ya, 8.20 saya ke ruangan perawatan dia. Oh, jadi si pasien sudah di ruangan rawat, Betul. sudah tidak di UGD lagi. Ya. Ya, saudara datang, terus saudara tentu Saya mau periksa, tapi banyak sekali tamunya. oh banyak sekali. Tamunya dari mana? Dari kepolisian. Dari kepolisian, ya? Dari KPK kepolisian. Yang saudara tahu siapa saja yang datang dari kepolisian itu siapa? Saya lihat ada Pak Kapolda. Kapolda. Dari KPK siapa? Komisioner ya. Saya tidak tahu persisnya. Jadi ketika saudara datang masih banyak tamu di situ. Ya, jadi Nah, terus yang saudara lakukan apa? saya minta perawat bawa korban ke poliklinik saja untuk diperiksa. Jadi oleh karena banyak tamu, saudara perintahkan agar pasien dibawa ke klinik tempat kerja saudara. Poliklinik ada satu poliklinik mata Khusus poliklinik mata ya. Nah, jam berapa pasien akhirnya sampai di poliklinik mata jam berapa? 8.30, 8.45. 8.40 Sekitar 8.30 sampai 8.45. 8.40 sampai 8.30 sampai 8.45. 8.30 sampai 8.45 pasien dibawa ke poliklinik. Ya. Saudara sudah ada di ruang poliklinik? Sudah. Nah, pertama kali secara visual yang saudara lihat, kan baru pertama kali artinya saudara ketemu pasien kan atas perintah. Karena tadi di ruang rawat kan masih banyak orang, saudara belum. Waktu di rawat itu saudara belum melihat toh? Belum. Karena begitu ada orang saudara balik kanan toh? Betul. Nah, ketika saudara ketemu di ruang poliklinik tadi, secara visual apa yang saudara lihat pada diri pasien? Secara visual dulu. Matanya putih. Matanya putih. Oleh karena saudara memang spesialis mata, saudara langsung fokus ke mata ya. Matanya putih. Dan ada luka bakar juga di sekitar matanya. Sekitar mata. Iya. Terus apa lagi? Apalagi yang saudara lihat? Luka-lukanya apa saja? Luka bakar. Terus matanya putih. Apalagi? Apalagi? Ya itu aja Bu. Itu saja. Itu secara visual saudara lihat ya. Nah, putih itu yang saudara maksud putih itu seperti apa? Kalau kita menatap mata
pasien atau orang, kita tahu bahwa tengahnya kan kita sering sebut bagian hitam. Ini bagian hitamnya nggak ada. Bagian yang hitam tengah itu, Ya. yang seperti punya saya kan hitam ini. Itu kan kornea. Kornea itu seharusnya bening, yang membuat warna mata itu berwarna coklat atau biru itu karena warna iris. Nah, irisnya tidak bisa tertutup oleh kornea yang putih, yang terlihat langsung adalah matanya putih, irisnya nggak tampak karena kornea keruh. Seperti itu ya. Itu saudara melihat observasi secara visual dulu ya. Nah, atas penglihatan saudara secara visual terhadap kondisi mata pasien, apa yang kemudian saudara lakukan? Ini kan kita fokus ke keahlian saudara, toh artinya saudara datang di situ kaitannya dengan tindakan yang berkaitan dengan soal trauma kimia tadi terhadap mata kan begitu kan? Ya, apa yang saudara lakukan? Tindakan apa yang saudara lakukan terhadap pasien saat itu? Saya langsung koordinasi dengan bedah plastik untuk tindakan di kamar operasi. Koordinasi dengan dokter Bedah plastik. siapa saat itu? Dokter ya. Nah, koordinasi untuk melakukan Tindakan di kamar operasi. tindakan di kamar operasi. Kenapa saudara mesti menghubungi dokter bedah plastik? Saya nggak menghubungi, tapi memang dari dokter UGD sudah menunjuk dokter bedah plastik sebagai kapten. Jadi saya sebagai dokter yang diminta konsultasi matanya. Oh gitu. Jadi sudah ada kaptennya istilahnya ya. Tindakannya bisa di kamar operasi karena pasien kesakitan. Kalau saya membersihkan itu kan mata putih itu sebenarnya jaringan mati. Ya. Jadi kornea itu terkena bahan kimia, kemudian menjadi putih, artinya sudah nekrosis jaringan mati. Nah, jaringan mati itu mesti dibersihkan. Nah, membersihkannya itu saya coba dengan anestesi tetes, tapi korban kesakitan, jadi saya putuskan tindakan kamar operasi. Untuk membuang semua jaringan mati, karena jaringan mati itu pasti berisi bahan kimia juga. Dan proses itu akan berlanjut terus sampai bisa tembus ke dalam matanya. Ya, baik. Di BAP saudara menerangkan, saya jam 8.20 WIB saya membersihkan mata pasien, namun tidak kooperatif, sehingga dijadwalkan untuk pindah ke ruang operasi. Apakah seperti itu Mas? Betul. Nah, membersihkan mata pasien ini dengan apa? Bisa dengan kateter atau dengan korset. Enggak yang saudara lakukan saat itu? Saya coba dengan kateter. Dengan kateter. Ya, tapi kesakitan akhirnya saya nggak bisa lanjutkan. Apakah memang prosedurnya harus pakai kateter? Yang paling simpel kateter. Kalau nggak susah bisa itu kupas pakai korset. Itu membersihkan mata dalam keadaan seperti itu dengan kateter tanpa dibius. Bius tetes. Itu sudah kesakitan. Oh, tadi sebelum saudara bersihkan pakai kateter, saudara bius tetes dulu. Dan prosedur di UGD irigasi juga pasti dengan bius tetes. Sebelum diirigasi tetap harus. Nah, dengan bius tetes itu kalau dalam kasus biasa, apakah dipakai kateter nggak berasa sakit? Tidak sakit. Tidak sakit. Untuk sekedar diketahui kita operasi katarak yang mulia itu selama 15 menit sampai 30 menit pakai biusnya satu tetes saja. Dan itu tidak sakit ya. Sakit, tidak disuntik. Tapi dalam kasus novel ini ketika saudara kasih bius tetes, kemudian saudara bersihkan pakai kateter, dia merasa sakit sekali. hilang sakit, teriak sakit. Betul. Ya. Yang saudara maksud tidak kooperatif itu apa? Ya, saya kan kalau melakukan tindakan, saya minta pasien juga bisa dalam posisi mata yang saya mau. Jadi jangan sampai saya paksa buka dan saya ambil langsung, pasti pasien nggak suka.
Kooperatif itu maksudnya Menurut apa perintah dari dokter yang mengambil tindakan. Saat itu dia nggak lalu mengukur matanya. Waktu saya tindakan itu melawan, disuruh nutup tapi tetap disuruh buka tetap menutup. Ya, ini yang saudara maksud kooperatif ya. Sehingga kemudian saudara putuskan untuk operasi. Betul ya. Nah, ketika akhirnya dibawa ke ruang operasi, apa yang dilakukan saat itu? Pertama-tama saya pakai satu kertas untuk menilai derajat keasaman. Jadi untuk sebelum saya melakukan tidak, saudara langsung berkesimpulan mengambil kertas. Ya, kertas untuk pH. Ya. Nah, artinya ketika saudara memutuskan untuk mengambil kertas pH, saudara mau mengukur derajat keasaman, apakah saudara tahu bahwa itu akibat zat kimia yang bersifat asam? Saya tidak tahu bahan kimia apa yang masuk ke mata, tapi kalau bahasa asam, gambaran klinisnya mirip-mirip. Tapi ada yang membedakan sedikit. Kalau yang trauma kimia basah itu terjadi proses saponifikasi. Artinya kita bisa melihat buih-buih dari sisa-sisa kontak jaringan itu. Jadi ada buihnya. Jadi atas pengetahuan saudara seperti itu, saudara putuskan untuk mengukur derajat keasaman. Saudara berkesimpulan ini akibat zat kimia bersifat asam gitu. Saya ingin tahu aja. Ingin tahu. Satu, bahan kimianya apa? Ya. Asam atau basa. Kedua, saya ingin tahu juga berapa derajat keasaman setelah irigasi dari UVD. Jadi saya ukur dulu. Kalau ukur nanti misalnya dapat hasilnya masih asam, pH masih 4 atau 5, nanti saya masih harus kerjakan sampai pH-nya 7. Nah, saat itu bagaimana? Setelah saudara ambil kertas? Saya ukur yang mata kiri pH-nya 7, mata kanan pH-nya 8. Mata kanan 8. Tidak keliru? Tidak. Itu saya juga sempat heran karena mata kanan justru yang diperiksa lebih ringan ya kerusakannya. Tapi memang itu fakta. Jadi saudara hasil pengukuran saudara derajat keasaman di mata kanan itu 8. Kanan 8. Yang kiri 7. Padahal menurut pemeriksaan di poliklinik mata kiri mengalami kerusakan lebih dari 4, yang kanan dari 3. Jadi saya dari tajam penglihatan juga yang kanan tajam penglihatannya 10%, yang kiri sisa cuma 5% waktu itu. Jadi menurut saya mata kiri lebih parah. Mata kiri lebih parah. Kesimpulan saudara. Nah, tadi kan saudara mengatakan bahwa ketika ditelepon oleh dokter jaga sudah ada tindak. Saudara kan menanyakan apakah sudah dilakukan irigasi, ya. Kemudian dijawab sudah. Nah, setahu saudara pengaruh tindakan irigasi terhadap kondisi pasien, mata pasien itu bagaimana? Maksudnya mungkin hasilnya apakah pengaruh? Karena kan pengaruh kan? Pasti. Teoritis semakin cepat kita membersihkan atau menyiram, melakukan irigasi, tidak perlu di rumah sakit, bisa di tempat umum tuh semakin cepat semakin bagus. Artinya semakin bagus itu? Ya, dengan kita mengirigasi berarti kita mengurangi konsentrasi cairan kimia di situ, konsentrasinya semakin pekat semakin banyak kerusakan. Jadi dengan siram lebih awal, lebih cepat, air apapun, air aqua, air kan apapun, ya, tidak iritatif, bisa langsung disiram supaya mengurangi komplikasi di kemudian hari. Ya, baik. Ketika saudara melihat
Kan tadi saya mengatakan ketika sebelum dibawa ke ruang operasi atau di ruang klinik, tadi kan saudara sudah melihat observasi visual mata kedua, yang kedua mata pasien itu kan saudara mengatakan putih gitu ya. Dihubungkan dengan soal tindakan irigasi tadi, kan irigasi saudara bisa saya simpulkan itu adalah tindakan mencegah kerusakan lebih, gitu kan? Betul tidak? Pakai mic biar orang dengar. Ya, betul. Nah, artinya ketika saudara melihat kedua mata pasien, saudara bisa simpulkan sesuai pengetahuan saudara, mata pasien itu sudah dalam keadaan rusak atau belum? Ya, sudah putih, artinya sudah kerusakan sudah parah. Sebenarnya waktu dia menentukan derajat kerusakan itu selain konsentrasi cairan kimia, juga yang kedua yang paling penting adalah waktunya penurunan itu dan berapa lama baru kita menindakkan. Baik, itu kesimpulan saudara ya, selaku katakanlah spesialis yang mengerti soal tindakan saat itu yang mengalami sendiri ya. Nah, ketika dilakukan dokter Yepta sama saudara, apa saja yang dilakukan saat itu? Saya pertama kan melakukan pengukuran pH. Setelah itu saya lakukan lagi irigasi sampai ke ujung-ujung yang tadi kan pH sudah tingkat keasamannya sekian gitu kan. Terus saya lakukan juga irigasi ulang lagi sampai ke pojok-pojok sudut mata. Karena di UGD pasti nggak bisa sampai ke pojok ya, karena sakit sekali. Ya. Tiga, saat itu dibius ya di orang total. Ya, terus yang ketiga saya lakukan pembersihan jaringan nekrotik, jaringan mati. Terus setelah itu saya ukur lagi pH-nya. pH terakhir. Setelah dilakukan irigasi ulang, pH terakhir berapa? 77. 77 itu artinya netral. Setelah itu terakhir saya kalau netral itu bisa dikatakan proses kerusakannya berhenti, daya rusaknya berhenti ya, berhenti. Tidak juga. Tidak. Itu artinya situasi keasaman sudah netral, tapi kerusakan jaringan di dalam itu bisa berlanjut sendiri. Jadi kerusakan itu bisa terjadi karena proses radang yang hebat. Nah, kita banjar kimia ini perlu dikasih steroid tetes mata terus. Itu. Terus apa lagi? Terakhir saya pasang lensa kontak tutup. Untuk apa itu lensa kontak itu? Lensa kontak untuk karena erosi. Waktu membersihkan pasti ada erosi. Untuk menghilangkan nyeri, saya pasang lensa kontak sementara, nanti bisa dicoba lagi. Nah, setelah itu tindakan yang dilakukan Pak Kawah dalam hal ini kan dokter atas nama rumah sakit dan ya. Sampai berapa lama dokter Sengdi ini melakukan perawatan terhadap pasien sampai jam 1 siang. Sampai jam 1 siang. Itu keluarga minta dirujuk. Keluarga minta dirujuk. Ya. Siapa keluarga yang minta dirujuk? Saya dengar dari perawat dan istrinya. Oh, bukan kepada saudara langsung. Sepertinya. Ya, bukan saudara langsung, tapi saudara diberitahu oleh dari pihak perawat. Ya. Yang berapa saudara mendengar bahwa dari keluarga minta? Jam 12. Minta pindah atau minta rujukan? Beda dong artinya. Kalau minta rujukan berarti atas rekomendasi dari dokter atau perawatnya. Sepengetahuan saya begitu. Betul tidak? Dan minta dirujuk ke rumah sakit Jakarta Center. Artinya ya pindah, masih pindah. Ya, atas permintaan sendiri. Atas permintaan sendiri. Ya. Beda dengan kalau itu rekomendasi dari
dokter perawatnya kan begitu. Iya, Berbeda toh. saya tadinya tidak dulu ada rencana untuk merujuk, tapi saya sempat bicara sebelum operasi bahwa ada rencana nanti saya akan merujuk. Tapi sifatnya lebih awal diputuskan dengan dirujuk langsung. Seperti itu ya. Nah, pasca saudara mendengar informasi bahwa pasien saudara itu minta dirujuk, setelah itu perkembangan selanjutnya saudara tahu tidak? Saya nonton di TV aja. Saya tahu pasien waktu itu langsung sudah sampai di Jakarta Center. Saya pikir saya nonton TV lagi, besoknya ada rencana pindah ke Singapura. Itu terakhir kali saudara. Siang sudah. Setelah itu saudara nggak tahu lagi ya, bukan dan tidak tahu dalam konteks Ya. tanggung jawab antara perawat dengan pasien ya. Betul. Kalau pengetahuan saudara sampai sekarang, berdasarkan informasi yang saudara dapat, Nah, mata kanannya masih bisa melihat sedikit, Ya. yang kiri udah buta. ya. Nah, di dalam BAP yang pemeriksaan yang kedua, saya ingatkan ya, dapat saya jelaskan bahwa saya tidak dapat memastikan bahwa kimia yang bersifat asam hanya, ya, jadi saudara tidak bisa memastikan bahwa kimia itu bersifat asam. Hanya mencurigai bahwa yang terpapar pada bola mata pasien adalah bahan kimia yang bersifat asam, dilihat dari permukaan luka yang relatif kering. Sampai di sini betul? Ya. Di mana yang saya ketahui jenis-jenis bahan kimia yang bersifat asam tersebut adalah H2SO4 atau asam sulfat dan HCl atau asam klorida yang banyak atau beredar di pasaran. Itu betul juga keterangan saudara. Ya. Tapi tentang yang memapari langsung pasien saat itu saudara tidak bisa memastikan apakah H2SO4 atau HCl. Tidak bisa. Baik, saudara saksi ya. Ya. Iya. Tadi sebelum keluarga pasien atau pasien itu minta dipindah ya. Dan saudara sudah punya pikiran untuk dirujuk sebelumnya ya. Betul. Ya. Yang mendasari pikiran saudara untuk merujuk itu apa? Kerusakan kornea yang permanen ya pasti ada tindakan sarkokornea. Saya juga tidak bisa memastikan kasus ini pasti sembuh. Jadi pasti saya juga akan perkembangan kalau 1 hari 2 hari tidak membaik ya pasti saya rujuk. Ya. Jadi pada saat saudara melakukan perawatan kepada pasien ini, saudara sudah tahu bahwa korneanya itu sudah rusak. Sudah, saya sudah tahu. Dan saya sudah sebelum saya operasi, saya sudah telepon konsultan kornea di Jakarta Center. Beliau minta tindakannya saya kerjakan. Oh gitu. Jadi saudara sebelum saudara sudah melakukan tindakan-tindakan itu, saudara sudah kontak kepada Saya telepon langsung ke konsultan kornea di Jakarta Center itu. Ya. Apa? Tadi apa? Pendapatnya dari konsultan itu apa? Ya, sesuai apa yang saya ceritakan, beliau minta tindakan segera di kamar operasi untuk membersihkan, lebih tepat, membersihkan jaringan nekrotik dengan yang mati. Karena kalau dibiarkan lagi, maka kerusakannya akan tambah parah. Kerusakan akan tambah parah. Pemahaman kerusakan tambah parah itu pada saat itu keadaannya seperti apa sih kerusakan? Jaringan sekali kontak dengan jaringan di permukaan mata, jaringan kimia itu bisa pelan-pelan masuk ke dalam, sampai ke dalam bola mata, sampai ke dalam, sampai ke belakang retina itu bisa. Waktu itu sudah sampai belakang retina apa belum? Waktu itu belum. Jadi saya segera. Jadi belum sampai ke belakang retina. Ya. Ya. Kemudian saudara konsulkan itu ke JC ya? Iya. Ya, konsultan yang di JC. Ya.
Tapi saudara kok sudah bisa menyimpulkan bahwa korneanya itu rusak. Padahal itu kan jaringan itu belum sampai ke belakangnya retina. Ya, memang retina paling belakang, paling depan kan kornea. Kornea cuma satu lapis. Kita bisa lihat dengan mikroskop hampir semua ketebalan sudah putih. Ketebalan kornea sudah putih. Artinya itu udah dibilang kena bahan kimia. Oh gitu. Ya. Kemudian ya, terus saudara mempunyai kesimpulan bahwa itu untuk pindah ke JC ya. Awalnya saya belum ada rencana itu. Rencana seperti itu. Tapi sebelum saudara memutuskan seperti itu, tapi ada permintaan dari keluarga. Betul. Untuk dari keluarga istri korban minta dirujuk segera. Ya. Apakah saudara tahu alasan dari keluarga korban yang dirujuk ke JC itu? Tahu nggak? Alasan korban? Ya, untuk mendapatkan fasilitas pelayanan yang lebih bagus. Oh, berarti karena saya sudah sempat jelaskan prognosisnya ini buruk. Ya. Ini kasus yang parah sekali. Jadi kalau cuma kena satu mata, yang masih ada mata sebelah yang masih bisa untuk aktivitas. Tapi kalau kena dua mata, saya sudah ini harus belajar sistem. Dan dasar dari keluarganya itu ingin memindah ke JEC karena hanya ingin mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Ya. Ya. Ini pelayanan dalam hal apa dulu? Ya, pelayanan mata saya tahu persisnya apa, mungkin jadi istri korban berpikir di sana pasti lebih lengkap, lebih bagus. Intinya setelah itu juga hari respondernya pengen juga ke Singapura National Center di Singapura. Jembatannya saja ke JEC berarti. Ya, memang ada kerjasama antara JEC dengan SNEC Singapura National Center. Dengan dasar itu ya. Supaya mendapatkan fasilitas yang lebih baik dan melakukan kerjasama dengan yang ada di Singapura itu ya. Iya, kemudian ya, saudara kan pernah melakukan tindakan ya di ruang operasi ya. Ya. Ya, tindakan di ruang operasi yang bersama-sama dengan dokter siapa itu? Ya, dokter. Ya. Itu yang saudara lakukan di dalam kamar operasi itu tindakan-tindakan apa saja? Tindakan untuk irigasi dan membersihkan cairan kimia atau bahan kimia yang masih ada di permukaan bola mata. Apakah tindakan irigasi itu saudara lakukan bersama-sama dengan dokter Cipta itu atau sendiri-sendiri? Sekuensi maksudnya setelah saya dokter Cipta sudah tindakan. Jadi saudara dulu yang melakukan tindakan, ya. Setelah itu dokter Cipta ya kan itu. Berarti tindakan yang diambil antara saudara dengan dokter Cipta itu berbeda, tidak sama. Ya, ternyata hanya permukaan kulitnya. Tindakan yang diambil, ya tindakan yang diambil oleh dokter Cipta adalah permukaan kulitnya saja. Permukaan kulit wajah. Kalau saya permukaan bola mata. Betul. Perbedaannya di situ ya. Betul. Ya. Kalau dokter Cipta hanya permukaan kulit wajah, sedangkan saudara adalah fokus kepada matanya. Ya. Ya. Betul. Kemudian di situ saudara sempat mencatat ya. Proses itu apa? Proses itu merupakan jaringan yang bisa kita nanti jaringan mati. Betul. Kemudian kornea epitelial, guema. Bagian kornea yang paling luar itu disebut epitelium. Jadi epitelium itu seperti kulit ari. Kemudian ada pasang luar yang kulit ari. Nah, kornea itu paling luar namanya epitel. Epitel. Nah, udema itu
kornea paling luar ya. Iya. Terus Edema itu artinya bengkak, penimbunan cairan di dalam kornea. bengkak ya. Bengkak. Jadi di situ juga ada jaringannya juga ya. Di dalam kornea epitelia. Oh, seharusnya kornea itu kering. Harusnya Itu kering. yang membuat kornea itu transparan. Nah, terus Jadi kalau kornea itu bisa bening itu karena kering. Kalau sedikit ada cairan di dalam kornea, maka kornea itu tidak transparan lagi, artinya tutup. tutup ya. Kornea yang putih yang saya sebut itu karena penimbunan cairan. Jadi epitelnya sudah rusak, cairannya masuk semua, jadi kornea tampak putih. Nah, gitu. Kalau ini kornea epitelia bohema tidak tampak nekrosis, itu maksudnya gimana? Yang Ini kornea kornea epitelia bohema tidak tampak nekrosis. Maksudnya gimana? putih, artinya isi cairan aja tapi tidak nekrotik. Tidak nekrotik. Tidak nekrotik seperti busuk, rusak. Tidak rusak. Tidak jernih tapi tidak tampak rusak itu maksudnya. Tidak jernih tapi tidak sampai membubur. Tidak apa? Seperti bubur. Masih putih tapi tidak seperti bubur. Tidak seperti kalau dia bubur. rusak banget bisa seperti bubur hancur. Oh gitu. Tapi maksudnya tidak tampak nekrosis itu tidak seperti bubur gitu. Ya, masih ada bentuknya. Masih ada bentuknya. Maksudnya irigasi WFI itu apa? Irigasi itu artinya kita menyemprotkan cairan. Nah, WFI itu water for injection. Jadi Water for cairan injection. netral untuk disuntik ke dalam tubuh untuk kita mau insert cairan atau suntik obat, kadang diencerkan dengan cairan, itu yang kita sebut WFI, water for injection. Itu yang saudara lakukan selama melakukan irigasi di situ ya. Iya. Baik ya. Itu dalam kurun waktu sampai jam berapa? Jam 12 ya. Mau dipindah ke IC ya. Betul. Setelah itu sekarang tidak tahu lagi mengikuti perjalanan itu? Tidak. Tidak. Ya. Saya dengar dari infotainment aja. Ya. Setelah yang melakukan permintaan untuk pindah ke JIC itu dilakukan oleh keluarga ya? Atau langsung oleh dari korban itu, dari pasien itu? Rumah sakit fasilitasi pakai ambulans. Fasilitasi. Yang minta siapa itu? Permintaan atas siapa? Atas permintaan siapa? Keluarganya? Istrinya? Ya. Saudara apakah dimintai pendapat atau saudara memberikan pendapat kepada rumah sakit? Saya belum ada dana merujuk, tidak pindah. Biasanya kalau ada pasien ya yang dirawat itu minta rujuk atau pindah Ya, kemana, kan saudara kan dokter yang merawat kan harus biasanya kan membuat surat memberikan pendapat. Ya. Saudara sempat memberikan pendapat? Saya bikin surat pengantar rujuk ke dokter di Jakarta Center mengenai kondisi pasien, terapi apa yang sudah diberikan, dan alasan pindahnya. Saudara kondisi pasien saudara sebutkan seperti apa dalam surat itu? Sebelum tindakan seperti apa? Ya apa? Apa kondisi pasien saudara sebut seperti apa? Saudara jelaskan seperti apa? Saya jelaskan tajam penglihatannya. Tajam penglihatannya. Terus? Tajam penglihatan itu kan menentukan prognosis juga. Kalau datang ada kelihatan sudah buruk, mesti prognosisnya juga buruk. Terus saya jelaskan lagi kondisi mata waktu sebelum tindakan. Jadi saya tentukan seperti apa, level berapa, grade berapa, derajat berapa gitu. Terus
tindakan apa yang saya kerjakan dalam operasi dan obat-obat apa yang sudah saya berikan. Itu berarti. Ya. Ya. Tadi ya, sebelum di situ kan ada di IGD ya, di IGD pertama kali ya, diterima oleh dokter IGD ya. Ya. Iya. Pada saat tadi itu dokter IGD itu menjelaskan bahwa pada saat dia itu istilahnya mengecek matanya ya, itu yang sebelah kiri nggak kelihatan tapi sebelah kanan bisa melihat dengan jelas. Bagaimana itu? Masih bisa melihat. Pemeriksaan itu harus objektif, harus melihat alat ukur. Oh, pakai. Jadi saya kalau di poliklinik ada alat ukurnya. Oh, kalau di IGD nggak ada alat ukurnya. IGD hitung jari aja atau kira-kira aja subjektif dari pasien. Oh, gitu. Jadi perbedaannya karena di IGD nggak ada alat ukurnya. Ya. Jadi yang disampaikan oleh dokter yang ada di dalam IGD itu tidak pasti itu. Ya. Ya, saksinya. Jadi setelah waktu saudara melakukan pemeriksaan, saudara membuat laporan operasi ya. Ya. Betul ya. Yang kami tahu itu saat terkait dengan trauma kimia mata grade 3 itu apa? Grade 3, grade 3 derajat itu berdasarkan tampilan yang kita lihat di permukaan mata. Ya. Pokoknya sudah putih itu minimal derajat 3. Jadi grade kalau yang paling rendah grade 1, itu utama juga 1. Mata merah aja, nggak putih. Kalau tertinggi 4. grade 4. Ya. Jadi kalau saat itu grade 3 ya. 3. Kalau 4 dengan gugur. Kalau 4 seperti gugur, hancurnya seperti gugur. hancurnya seperti gugur. Ya sudah nggak berbentuk lagi. Ya hancur, permukaannya seperti gugur. Seperti apa coba? Ini kan kaitannya dengan mata ya. Ya. Nah, itu kalau grade 4 sudah permukaannya nggak mulus lagi, sudah hancur-hancur, sudah korneanya sudah seperti gugur. Jadi kalau grade 3 masih sudah putih, tapi masih ada bentuknya, kita masih bisa lihat tepinya seperti apa, permukaannya masih ada. Terus kalau dalam posisi grade 3 itu bisa nggak dilakukan satu tindakan untuk menyembuhkan? Ya, masih ada kemungkinan kalau sudah stabil, keadaannya sudah tenang, dan kemungkinan masih mungkin cangkok kornea. Dimungkinkan dengan cangkok kornea. Karena kalau sudah ada kerusakan di kornea, itu pasti menggunakan bekas. Bekas itu pasti tidak transparan lagi, tidak jernih. Bekas membuat kornea itu jadi bentuk. Gitu. Tapi kalau sudah dilakukan misalkan nih, dilakukan cangkok kornea, hasilnya masih mungkin bisa melihat lebih bagus ya, tapi nggak akan sebagus sebelum ada trauma kimia. Waktu masih dalam kondisi belum ada trauma kimia tadi ya. Ya, kalau kelihatannya sudah buruk ya tentu biasanya ya tergantung juga faktor lain. Akhirnya pasien ini juga akhirnya bukan hanya cangkok kornea aja, nggak bisa cangkok kornea. Tahu saya akhirnya dipasang kornea palsu. Ya sudah dengar ya. Ya saya dengar ya. Baik ya, jadi kan tadi kan untuk tindakan operasi ya, itu kan ada dua hal ya. Satu kaitannya dengan bedah plastik, ya, yang dilakukan oleh Dr. Dempa. Yang kedua kan kaitannya dengan matanya ya. Itu kan kaitannya dengan yang keahlian saudara. Ya. Nah, kalau ketika itu mau kan pihak pasien kan minta dipindahkan loh keluarga pihak pasien. Ya. Saudara ada nggak koordinasi dengan Dr. Yepta itu? Dibicarakan gitu. Oh, Dr. Yepta, saya proud
saya nggak langsung bicara dengan dokter Yata, tapi dokter perawat atau kapten itu dokter Yata, jadi beliau ACC aja. Asal saya setuju, karena masalah utama adalah masalah mata. Oh gitu ya. Tapi UGD juga menunjuk dokter Yata sebagai kapten. Jadi kalau yang terkait dengan apa yang diderita oleh Harusnya Alis, masalah utama mata. masalah utama pada mata. Jadi kalau yang kaitannya dengan apa kulit wajah, Ya, itu bukan hal yang utama itu ya. ya. Tadi kan rencana saudara juga ingin merujuk ya, ada keinginan untuk merujuk ke tempat lain, gitu ya. Ada rencana kemana itu mau dirujuk? Maka saya sebelum operasi saya sudah telepon konsultannya. Oh ke sana. Tapi beliau bilang kamu langsung tinggalkan dulu deh. Sebelum kamu merujuk, jangan buru-buru kamu tinggalkan dulu. Oh di Karena butuh waktu lagi merujuk, butuh perjalanan lagi segala macam, mendingan kamu tinggalkan dulu. Nah, terus pertanyaan saya, itu kan begitu saudara lihat pertama kali kan memang di mata kiri ya, itu kan sudah putih tadi. Dua-duanya putih. Dua-duanya putih. Itu kan karena cairan tadi ya, cairan kimia. Ya. Selain persoalan itu ya, karena kena cairan kimia, adakah hal yang lain yang menyebabkan akhirnya matanya itu putih? Mungkin karena memang kondisi si orang itu bisa enggak? Ya, banyak sekali kerusakan kornea yang berakibat jadi putih. Tapi kalau dari cerita pasien bahwa dia baru saja dianiaya dan disiram, ya saya langsung berpikiran bahwa ini trauma kimia. Trauma kimia. Ya. Trauma bahan kimia. Saat saudara membersihkan itu ya, itu masih ada nggak sisa-sisa bahan kimia yang ada di situ? Tidak ada. Saya cuma melihat seluruh matanya, bunga mata dan kornea putih. Sudah putih. Tidak tampak pemuda. Ada bau-bau yang menyengat yang lain? Ya, saya tahu nantinya tapi nggak tahu itu. Enggak yang terkait dengan pasien. Ada tercium ya. Ada tercium. Ada Jadi tercium. waktu saudara ketemu dengan pasien, ada tercium. Ada tercium. Bahan kimia ya. Ya. Jenis bahannya apa saudara tidak tahu. Ya. Silakan, penuntut umum. Saksi mungkin saya mendalami apa yang ditanyakan oleh hakim. Jadi sebelum ke situ, saksi menyatakan BAP itu ukuran penglihatan itu ada sampai 2%, 10% kelihatan. Dengan apa itu? Media apa? Saksi dengan kasat mata aja lihat bisa itu atau ada? Saya tutup pasien satu-satu matanya. Jadi tutup dulu dengan mata, misalnya kita mau periksa mata kanan, saya tutup mata kiri pakai kertas. Dan saya suruh baca saya rentak, ada kartu senelan yang ditempel di tembok. Oh, oke, yang huruf baca itu ya. Yang mata kanan masih bisa melihat yang huruf paling atas, artinya tadi 20/200. Ini 10%. Kalau dikonversi 10%, kalau di mata kita tulis 20/200. Sementara mata kiri itu nggak bisa melihat objek dan dibesarkan dengan satu huruf E besar, bisa. Artinya 20/400. Setara dengan 5%. Jadi yang pada saat itu yang pandangan yang paling susah itu kanan atau kiri, yang 2%. Yang 5% mata kiri, tadi kelihatan 5% mata kiri, kanan 10%. Jadi kiri cuma 5% ya, sisa 5%, sisa 5%. Itu sebelum diirigasi ya. Sudah dari UGD sebelum saya dikerjakan kamu operasi. Oh, sebelum. Kemudian Saksi juga menyatakan bahwa ini adalah kimia yang bersifat asam, sama dengan saksi sebelumnya. Tapi saksi lebih spesifik lagi, saksi sampai bilang ini
asam sulfat dan asam klorida yang banyak beredar di pasaran. Banyak itu maksudnya bisa dibeli di pasaran, orang bisa beli di apotek, di toko kimia, atau dia ada dalam bahan-bahan tertentu, misalnya dalam pestisida atau apa. Ya, selama pengetahuan saya di lab selama SMA itu saya pernah juga beli asam sulfat ya, asam klorida di toko-toko kimia. Jadi saya pikir ya asam kuat apa aja yang masih ada di pasaran ya kemungkinan gitu. Jadi saya Baru kemungkinan aja ya. kemungkinan. Atau asam juga saya kira-kira juga kemungkinan besar hanya asam. Bisa saksi kalau lihat dari yang saya lihat itu apa sih kalau dia terkena cairan bersifat asam atau bersifat basah. Jadi saya coba pengen kalau cairan asam itu permukaan kornea itu biasanya lebih kering. kalau asam Lebih kering dan tidak berbuih. Kalau cairan basah itu permukaan kornea itu sudah kasar, malah bisa seperti bubur atau tidak berbuih. lebih parah mana asam atau basah? Sebenarnya sama-sama parah, cuma kalau sampai bisa menembus lebih ke dalam itu basah lebih parah. Oh, kalau basah dia lebih bisa Tembus ya. cepat sekali tembus sampai ke dalam. Tapi kayak kalau diteteskan ke benda-benda ini tembus gitu ya. Kalau basah efeknya. Iya. Berarti itulah yang dijawabkan saksi ketika melihat itu asam karena bentuk permukaannya masih normal ya, maksudnya nggak sampai tembus atau bubuk dari ya. Oh itu berarti saksi dinyatakan itu asam karena tampilan yang terlihat hari itu faktanya seperti itu. Ya. Kemudian saksi selain dengan dokter Yepta sempat nge-tim dengan siapa aja atau terpisah pengajian. Kalau yang dokter Cecil kan awal nih, dokter jaga dia menggunakan kasa, alat, terus dia langsung ke dokter Yepta dulu atau ke dokter sendiri. Tindakan kamu operasi saya dulu. Oh berarti Ternyata setelah itu karena beliau pasti pakai salep segala macam bisa mengganggu operasi saya kalau beliau yang dulu. kalau saat vaksin itu pakai jari dibuka gitu atau kalau kamu operasi sudah ada alat ganjelnya. oh udah ada ganjalnya ya. Karena kalau dokter Cecil kan masih buka sendiri. Betul. Ada. Iya. Kalau dokter Yepta masih pakai tangan saya lihat. Nah kalau lu udah alat sendiri. Iya, kalau mata ada spekul. Kalau di poliklinik saya juga nggak bisa pakai Tapi spekul. antar dokter tuh ada konsul medik misalnya atau apa yang saling tahu gitu. Oh dokter jaga ini laporannya. Saling tersambung nggak? Karena ini akan saya kaitkan dengan hasil visumnya nanti. Karena tadi silahkan gitu. Terus tinggi, langsung saya tunjukkan gimana. Silakan saksi. Nah, ini kan ada visum et repertum ya. Terus nama Pak Novel, hasil pemeriksaan, korban mengaku sampai ke pada kiri itu terdapat kulit yang keras berwarna, ini kan hasil. Kemudian pada pemeriksaan oleh Dr. Sengdi malah menyatakan kelopak mata selaput bening putih sekali, tajam kelihatan dan putih per 200 pemeriksaan 20 per 200. Oh 20 per 200 maaf. Dan korban dilakukan operasi pencucian dan pembersihan sampai pada kesimpulan laki-laki yang berusia 40 tahun ditemukan luka bakar dari 1 dan 2 seluas 1% pada dahi pipi kanan dan kiri, batang kosong, kelopak mata, sampai pada ada keterangan akibat terkontak dengan bahan yang bersifat asam. Kemudian adanya kerusakan pada selaput bening kornea pada mata kanan kiri dalam beberapa waktu
berpotensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera. Jadi ditantangkan oleh 4 dokter. Apa yang disampaikan ini benar adanya, sesuai fakta. Benar ya, diakui ya. Dan benar ini sesuai. Karena tadi kalau dokter sesi semua bisa sampai ke sini nih. Kalau ini dokter yang membuat atau tim? Yang ini 3 kesimpulan ini akhirnya disimpulkan oleh konsultan forensik. Oh, konsultan forensik. Ya. Dokter Jaja. Oh, saya tanya ya. Tapi dari data saksi. Ya. Ya, silakan. Ini yang sesuai tadi. Nah, kalau proses ini proses di JEC atau di dokter? Di saksi? Enggak ya. Silakan. Silakan. Silakan dimana dulu. Ya. Baik, yes. Mohon izin yang mulia saya lanjutkan. Saudara saksi, dalam masalah pemeriksaan, perawatan, pembersihan yang saudara lakukan terhadap saudara korban, tadi saudara saksi melihat secara jelas dan nyata. Kalau seandainya kena asam, ya, mata tersebut masih kelihatan bentuk dan kering. Kedua belah mata yang saudara saksi lihat, apakah masih semua bentuknya, saya tegaskan lagi, bentuknya kering semuanya? Kering ya? Kering ya? Saya tegaskan lagi, kering ya? Tidak ada berbuih ataupun berbentuk bubur. Jelas ya? Tidak ada ya? Baik, terima kasih. Selanjutnya, dalam permasalahan pembersihan yang saudara saksi lakukan terhadap mata korban, saudara saksi dalam permasalahan ini membersihkan sampai pH 7, ya, sampai pH 7. Dan yang mata sebelah kanan apa yang kiri, kalau menurut saudara saksi mengatakan yang kiri 7, yang kanan 8 pH-nya, ya. Apa yang saudara mendasari, saudara saksi, dalam permasalahan ini, dalam keterangan saudara saksi tadi, menjelaskan paranoksenya buruk. Mohon dijelaskan. Pertama dari tajam penglihatan. Tajam penglihatan sudah 10% kita bisa simpulkan bahwa ini sudah parah. Yang kedua, bola mata itu sudah tampak putih, tidak tampak urat-urat pembuluh darah lagi. Artinya kerusakan di bola mata itu sudah sampai ke tahap sampai ke pembuluh darah. Padahal yang mensuplai makanan untuk jaringan itu adalah dari pembuluh darah. Jadi kerusakannya sampai ke tingkat pembuluh darah, dia sudah parah. Untuk tingkat kesembuhan kan kita berdasarkan kesembuhan jaringan itu diperantarai oleh pembuluh darah. Pembuluh darah sudah rusak, untuk sembuh rasanya susah karena nggak ada suplai makanan untuk kesembuhannya. Dalam hal yang saudara lakukan, saudara kan menyampaikan paranoksenya buruk. Nah, hal itu yang saudara lakukan itu, dasar diagnosanya apakah setelah operasi atau sebelum operasi? Sebelum operasi saya sudah. Karena kan saudara saksi tadi menyatakan bahwa korban ini sangat tidak kooperatif. Bagaimana bisa saudara menyimpulkan? Kalau untuk diperiksa bisa, tapi untuk tindakan beliau tidak kooperatif. Tindakan tidak kooperatif? Ya, saya tadinya kalau masih mungkin tindakan membersihkan itu bisa di poliklinik, tidak sampai operasi. Nah, karena pasien tidak kooperatif, baru saya ambil kesimpulan tindakan mesti operasi, dan saya minta dukungan dari konsultan biar ya harus operasi. Saudara saksi sudah melaksanakan operasi? Sudah. Sudah melaksanakan operasi pada saat itu? Sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah
dari hasil operasi itu diagnosisnya seperti yang saudara jelaskan tadi. Iya. Untuk tingkat kesembuhan bagaimana? Tingkat gini, sembuh bisa sembuh dengan meninggalkan bekas. Jadi kalau kita berbicara prognosis itu bisa prognosis tajam penglihatan. Kalau untuk kasus ini jelas saya pikir ya tadi saudara saksikan tidak mengatakan tidak akan setajam seperti semula. Ya, meninggalkan bekas yang memungkinkan tindakan lebih lanjut sampai ke cangkok kornea. Itu pun kalau ada donor yang sesuai. Gitu ya. Ya. Mungkin ada yang lain. Cukup. Ya. Dari Pak Gembong cukup? Cukup yang mulia. Ya. Baik, saudara saksi, dari keseluruhan tindakan yang saudara lakukan dalam kapasitas saudara sebagai dokter spesialis yang menangani pasien saat itu, ada nggak dari yang saudara ceritakan tadi yang belum saudara ceritakan di sini? Sudah semua. Sudah semua ya. Tidak ada hal yang tercecer. Ya. Saudara terdakwa, bagaimana keterangan saksi? Ada tanggapan? Siap yang mulia, mohon izin yang mulia. Untuk sementara belum ada yang mulia. Ya, dari Roni Bugis terdakwa. Siap, untuk sementara belum ada tanggapan yang mulia. Ya, baik. Dengan demikian, terima kasih atas kehadiran dokter ya. Ya, kehadiran dokter bermanfaat untuk membuat terang peristiwa ya. Silakan. Ya. KTP-nya? KTP? Ya. Baik, dengan selesainya 3 orang saksi yang diperiksa pada hari ini, maka hari ini sidang dinyatakan selesai. Nah, kemudian sidang berikutnya, oleh karena sebagaimana kita tahu bahwa pemerintah tidak meliburkan tanggal 26 itu tidak libur kan? 26 kan tidak libur? Nah, Selasa. 26 tidak libur, maka kita agendakan sidang tanggal 26 dan tanggal 28. Ya. Untuk tanggal 26 ini Dr. Johan AM Utauruk, tanggal 2-nya Azhar Dahlan, bukan, ya, nomor 2 Azhar Dahlan, nomor 3 Helmiadi. Ya, siap ya? Ya, benar cukup. Tanggal 26 ada 3 orang saksi. Ya, baik. Jadi agenda berikutnya tanggal 26, saksi Johan AM Mutauruk dan saksi Azhar Dahlan, saksi Helmiadi. Kemudian tanggal 28 nanti Kosmas, Denny Fraser. Kemudian saksi ahli ya. Ahli yang pertama barangkali bisa dipanggil nanti Hamdi Muluk. Jadi tanggal 28 nanti 3. Atau barangkali kalau memang 4 juga bisa, tanggal 28 itu 2 orang ahli. Ya. Demikian, jadi sidang hari ini telah dilalui. Sidang berikutnya masih agenda keterangan saksi tanggal 26 Mei. Untuk itu terdakwa kembali ke tahanan, ya. Sidang ditutup. Menolak Iqbal Barat. Saya ingin di situ. Oke ya kita. Kalau kamu nolak kan enggak satu. Ini ruangan saya ya. Ini ruangan Pak Agus sama Tapi kita ini dari yang lagi nggak lebaran aja. Oh iya.
nanti itu namanya ya. Oh, jadi bilang itu ya. Ya, Judi, bilang aja. Kapan?